Dan sebagian ulama yang membahas seputar masalah ini, diantaranya Ma'ali Syekh Dr. Umar bin Abdul Aziz Al-Mutrak atau beliau membahas atau menulis buku yang berjudul Ar-Riba wal Mu'amalat Al-Masrafiyah fi Nadhari Asy-Syariah Al-Islamiyah. Di dalam buku beliau ini, dan beliau rahimahullah telah meninggal. Beliau dari ulama semasa dengan Syekh bin Baz rahimahullah, walaupun di bawah sedikit tingkatannya, tapi beliau ini tergolong ulama yang terkenal di bidang ini pada masa beliau rahimahullah. Beliau menukil di dalam tesis doktora beliau dari buku orang-orang Yahudi yang mereka pegang sekarang, dan di dalam buku tersebut masih terdapat nas-nas larangan jangan sampai berbuat riba dan tidak boleh mengambil riba. Itu ada di dalam buku-buku mereka. Demikian pula di kalangan orang-orang Nasara. Mereka juga telah dilarang untuk berbuat hal ini, dan sebagian dari ayat Al-Quran pada umat-umat terdahulu datang dalam sebagian konteks itu umum untuk Yahudi dan Nasara. Larangan untuk berbuat riba. Dan ini ada pada masyarakat mereka, karena itu dilarang di dalam syariat mereka juga berbuat riba. Dan pada kitab-kitab mereka yang mereka pegang saat ini, walaupun sudah berubah tentunya, sebagaimana buku-buku orang Yahudi telah berubah dan banyak diganti, tapi masih ada juga tersebut di dalamnya larangan dari riba itu. Demikian pula di kalangan orang-orang filsafat, di dalam buku-buku mereka juga tidak dibolehkan adanya berbuat riba. Dan dimaklumi bahwa di masa jahiliyah sebelum Nabi diutus, mereka juga melakukan perbuatan riba. Inilah yang disebut dengan nama riba jahiliyah, yang insyaallah ta'ala akan datang penjelasannya bagaimana bentuknya di dalam uraian bentuk-bentuk riba. Maka secara global, riba adalah hal yang terlarang pada umat-umat terdahulu. Karena itu kalau ada yang membolehkan muamalah dengan riba ini di masa ini di tengah umat Islam, maka ini sangat diketahui akan kejelekan pendapatnya dan jauhnya dia dari nilai-nilai agama. Sebab syariat-syariat sebelumnya, agama-agama sebelum Islam, tidak ada di antara mereka yang membolehkan muamalah dengan riba ini. Kemudian pembahasan yang kedua di dalam pertemuan kita kali ini adalah penjelasan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang haramnya riba. Banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bahaya riba. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 275 sampai 280, ini penjelasan tentang riba. Dan terdapat di dalamnya penjelasan akan bahaya dari riba ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang yang makan riba, dia tidak akan berdiri, tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang dikuasai oleh syaitan, seperti orang yang kesurupan. Orang yang disurupi oleh syaitan. Dan ini disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir
bahwa ini keberadaan mereka pada hari kiamat. Dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Iya. Nah, jadi mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat, kecuali seperti orang gila bangkitnya. Orang yang kesurupan. Dan ini cukuplah sebuah bahaya bagi mereka, sebab dia akan beda dengan manusia yang lainnya dibangkitkan. Punya ciri sendiri ketika dibangkitkan. Berbeda dengan yang lainnya. Ya. Kenapa mereka dibangkitkan seperti itu? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal tersebut karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dibedakan antara jual beli dan riba. Mereka mengatakan sama. Kemudian Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Siapa yang datang kepadanya peringatan yang menunjukkan bahwa perbuatan riba bukan dosa kecil, diberi peringatan bagi siapa yang melakukannya. Ya. Apabila telah datang peringatan akan bahaya riba, falahu ma salaf, maka untuk dia apa yang telah lalu. Untuk dia apa yang telah lalu? Wa amruhu ila Allah, dan perkaranya kembali kepada Allah. Ini akan kita bahas nanti ya. Walaupun tadi saya di judul-judul pembahasan saya lupa berikan. Mungkin kita akan masukkan salah satu dari pembahasan nanti. Orang yang bertobat dari riba, bagaimana cara dia bertobat. Iya. Kemudian Allah firman, "Wa man ada fa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun." Siapa yang mengulanginya, kembali berbuat riba, Allah ancam. Fa ulaika ashabun nar, mereka itulah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Perhatikan bagaimana diancam dengan neraka orang-orang yang berbuat riba. Ya. Diancam dengan neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini kata para ulama, kalau dia menghalalkan perbuatan riba, ya, dianggap itu adalah hal yang halal, maka dia tentunya hukumnya kafir, keluar dari Islam. Sebab siapa yang menghalalkan sesuatu yang telah pasti pengharamannya di dalam syariat, kemudian dia halalkan, ini artinya dia menentang hukum Allah dan dia dikafirkan dengannya. Jadi disebut istihlal. Iya. Yang jelas ini adalah ancaman yang sangat keras bagi siapa yang berbuat riba. Nah, kemudian Allah berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Sungguhnya Allah menghilangkan berkah dari riba. Iya. Bagaimana? Perhatikan dari bahaya riba ini, tidak ada berkahnya, tidak ada kebaikannya. Wa yurbis sadaqat. Dan Allah mengembangkan sedekah itu, melipat gandakannya. Iya. Dan bentuk dilipat gandakannya sedekah itu sangat banyak bentuknya. Apakah dilipat gandakan pahalanya? Dilipat gandakan keutamaan bagi orang yang bersedekah, atau harta yang disedekahkan itu ketika dia keluarkan, maka hartanya akan berkembang dan bertambah. Dan ini semuanya ada uraiannya di dalam Al-Quran maupun hadits tentang keutamaan sedekah. Dan insya Allah akan kita terangkan sedikit nanti perbedaan antara riba dan sedekah. Iya. Kemudian Allah berfirman, "Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Sungguhnya Allah tidak cinta kepada setiap orang yang kafir lagi berdosa. Perhatikan, disebut orang yang berbuat riba dengan kata kafir lagi bergelimang dosa. Dan ini ancaman yang sangat keras ya, bagi mereka. Diharamkan terhadap orang yang berbuat riba kecintaan Allah. Allah tidak cinta kepadanya. Dan keharusannya Allah akan benci kepadanya dan murka kepadanya bagi orang yang berbuat riba. Nah, kemudian diterangkan dalam ayat setelahnya. Ya. Jadi di sini di ayat ini disebut dengan dua nama. Orang yang berbuat riba diberi dua gelar. Gelar yang pertama diberi gelar kafir. Ya. Ini gelar kafir menunjukkan besarnya dosa, bukan artinya dia kafir keluar dari Islam.
Dia dikafirkan keluar dari Islam kalau dia menghalalkan perbuatan riba. Iya. Jadi kafirkannya. Tapi kalau dia tidak menghalalkannya, maka penggunaan kalimat kafir di sini menunjukkan besarnya dosa. Sebagaimana yang dimaklumi banyak hadis-hadis menjelaskan besarnya perbuatan dosa diibaratkan dengan kata kufur. Dan yang dimaksudkan dengannya kafir tidak mengeluarkan dari Islam. Iya. Sebab kekafiran ada dua macam. Ada yang mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti Nabi sebutkan, ya, sintani fi ummati huma bihim kufur. Ada dua perkara pada umatku. Mereka kufur dengan dua hal ini. Yaitu mencela nasab seorang dan meratap ketiga ada yang meninggal. Iya. Dan demikian pula hadits Rasulullah SAW. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Ya. Disebut kekafiran bukan artinya membunuh seorang muslim mengeluarkan dari keislaman, tidak. Tapi itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, makanya ada ya dalam penggunaan agama. Jadi orang yang berbuat riba pertama disebut dengan, diberi gelar dengan nama kafir. Ya. Kemudian yang kedua diberi gelar dengan asim, orang yang bergelimang dosa. Ya. Kalau dia berdosa, itu disebut dengan konteks lain, disebut asim misalnya. Dia berdosa, berbuat dosa. Tapi kalau asim, ini menunjukkan makna lebih. Dia sangat banyak berbuat dosa. Bergelimang dosa, mengumpulkan banyak dosa. Iya. Nah, sebab di dalam perbuatan riba ini terdapat bahaya pada dirinya, bahaya pada hartanya, dan bahaya pada orang lain juga. Karena itu dia mengumpulkan berbagai macam dosa. Nah, iya. Kemudian disebut ayat setelahnya, innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, beramal salih, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Kalau diharamkan riba, dianjurkan kepada amalan yang semestinya dilakukan. Ya. Orang yang melakukan keimanan, amalan salih, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, Allah berfirman untuk mereka pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba itu, kalau memang kalian itu beriman. Iya. Kalau misalnya ada orang yang tobat dari riba, maka tidak boleh diambil harta riba yang masih tersisa di manusia. Diambil pokok hartanya saja. Perintah untuk meninggalkan riba itu. Dan dijadikan hal tersebut sebagai ciri keimanan. In kuntum mu'minin. Kalau memang benar-benar kalian itu beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasuli. Ya, kalau kalian tidak melakukannya, maka bersiaplah dengan pengumuman perang dari Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan besarnya dosa perbuatan riba. Dan tidak ada di antara dosa-dosa besar yang diancam dengan peperangan selain daripada riba ini. Ya, diancam dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya selain daripada riba ini. Maka dia adalah dosa yang sangat besar. Ya. Nah, kemudian kemudian Allah berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian ambil pokok-pokok harta kalian saja. Modal-modal kalian saja yang kalian ambil. Kalau ada yang berbuat riba di tengah manusia, ya, dia kasih misalnya modal 1 juta, diambil riba setiap bulannya 100.000. Maka seluruh bunga-bunganya itu, ribanya dia tinggalkan. Diambil pokok hartanya saya, 1 juta saja. Tidak boleh dia mengambil selain daripada itu. Ya. Allah berfirman, la tadlimun. Jangan kalian berbuat zalim. Wala tudlamun. Dan jangan pula kalian dia zalim. Perhatikan. Orang yang berbuat riba dinamakan, ia berbuat zalim. Ya. Ia berbuat zalim. Dan ini dari bentuk bahaya riba yang lainnya. Ya. Dan juga di antara hal yang menunjukkan bahaya riba, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan, ya, bahwa riba ini
adalah hal yang tidak akan diterima di sisi Allah. Ya. Allah berfirman, "Wa ma ataitum min riba" di surah Ar-Rum ya ayat 39. "Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun." Apa yang kalian datangkan dengan riba, apa yang kalian lakukan dengan riba supaya berkembang di tengah manusia. Ya. Dia berbuat riba supaya mengambil, berkembang hartanya di tengah manusia. Allah firman, "Fala yarbu indallah." Tidak akan berkembang harta itu di sisi Allah. Artinya, tidak ada berkahnya harta tersebut. Ya. Kemudian Allah ingatkan, "Wa ma ataitum min zakat." Sebaliknya, kalau kalian keluarkan dari zakat, turiduna wajah Allah. Kalian menghendaki dengannya wajah Allah. Fa ulaika humul mudha'ifun. Maka mereka inilah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Iya. Dan telah saya sebutkan tadi dari bahaya riba, bahwa riba ini adalah hal yang diharamkan pada seluruh agama. Iya. Tidak dibenarkan dalam syariat apapun. Nah, kemudian di antara hal yang menunjukkan bahaya riba adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Ya. Tinggalkanlah 7 dosa yang menghancurkan. Ini penyebutan 7 dosa besar. Nah, dan salah satu dari 7 dosa besar yang disebutkan di sini adalah wa aklur riba, dan makan riba. Makan riba. Maka dia tergolong dari dosa-dosa yang sangat besar. Dosa-dosa yang sangat besar. Karena itu para ulama yang menulis buku-buku berkaitan dengan dosa besar semuanya menyebutkan perbuatan riba ini. Seperti Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, di dalam kitab beliau Az-Zawajir, beliau menerangkan ini dari dosa besar. Demikian pula Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair yang dinisbatkan kepada beliau. Ya. Yang jelas dia adalah dosa besar yang tidak ada keraguan. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa dia adalah tergolong dari dosa yang sangat besar. Iya. Dan di antara hadis yang menjelaskan tentang haramnya riba adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu akil riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu." Allah melaknat orang yang makan riba atau mewakilkan berbuat riba, ya, atau memberi makan dengan riba, ya, orang yang makan riba dan memberi makan dengan riba, wa syahidaihi, dan 2 orang yang menyaksikan riba. Masuk orang yang menyaksikan riba, dia tinggal di sebuah tempat, bekerja di sebuah tempat yang dilakukan padanya riba, maka ini tergolong mempersaksikannya. Ya. Wa syahidaihi, juga dilaknat. Kemudian yang keempat yang dilaknat wa katibahu, yang menulisnya. Ini semua disebut dalam bentuk laknat. Iya. Dalam bentuk laknat. Dan laknat itu menunjukkan jauhnya hamba dari berkah dan kebaikan dari sisi Allah. Ini cukup menggambarkan bahwa itu adalah dosa yang merupakan tergolong salah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, dan juga di antara bahaya dari riba diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Samurah bin Jundub tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperjalankan ke atas langit, dinaikkan ke atas langit. Kata beliau, "Ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardil muqaddasah." Saya melihat pada malam ini 2 lelaki mendatangi saya, kemudian mengeluarkan saya ke bumi al-muqaddasah. Tsumma ataina ala nahrin min damin. Kemudian kami datangi sungai berair darah. Iya. Fihi rajulun qa'im. Situ ada seorang yang berdiri. Wala syattin nahar rajulun baina yadayhi hijarah.
Dan di pinggir sungai ada orang yang di tangannya, kedua tangannya sebuah batu besar. Fa'aqbala ar-rajul alladhi fin nahar. Maka datanglah orang yang berada di sungai ini. Fa idza arada an yakhruja, ya. Begitu dia mau keluar dari sungai, ingin keluar dari sungai darah ini, maka orang yang berada di pinggir sungai melemparkan batu itu ke mulutnya. Ya. Fa idza arada an yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi famihi faraddahu haitsu kan. Lalu ya. Demikian, setiap kali dia ingin kembali, dilemparkan batu ke mulutnya. Maka Nabi SAW bertanya, siapa orang yang saya lihat itu? Maka dikatakan kepada beliau, itu adalah akilur riba, orang yang makan riba. Orang yang makan riba. Nah, dan di dalam sejumlah hadis, dan hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, demikian pula dihasankan sebagiannya oleh Syekhuna Syekh Mukbil. Rasulullah SAW bersabda, riba 72 baban. Riba itu 72 pintu. Ada daha mislu ityanir rajuli ummahu. Paling rendah dari pintu riba itu dosanya seperti seorang lelaki yang menggauli ibunya sendiri. Nah, perhatikan bagaimana sebutkan bahwa pintu riba itu sangat banyak. Ya, dari yang paling kecilnya, paling rendah dosanya dari pintu riba itu seperti seorang yang berzina dengan ibunya. Nah, makin menunjukkan besarnya dosa riba ini. Iya. Yang sangat tidak pantas apabila seorang hamba bergampangan dengan masalah ini, bergampangan dengan masalah riba ini. Maka ini sebagian dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bahaya riba. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga tentang bahaya riba ini dari pribadi dan masyarakat. Ya. Setelah kita dengarkan sejumlah hadis dan sejumlah ayat Al-Quran penjelasan tentang bahaya riba. Ya. Dan riba ini mempunyai banyak pengaruh. Ya. Banyak pengaruh dan bahaya di dalam kehidupan seorang pribadi muslim, dalam akhlaknya, kemudian dalam kehidupannya, di dalam bermasyarakat, dan juga mempengaruhi perekonomian umat. Ya. Jadi kalau dihitung bentuk bahaya dari riba ini, mungkin kita akan mengembalikan bentuk bahayanya kepada 3 hal. Yang pertama, ada yang berkaitan dengan akhlak kaum muslimin. Ya. Di antara bahaya yang muncul dari hal ini, ya, riba akan menumbuhkan rasa cinta kepada harta pada diri orang yang melakukan riba itu. Ya, sehingga dia tidak pernah merasa puas dengan yang sedikit. Tidak pernah menjaga, memperhatikan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, sehingga ia pun akan meraih segala sesuatu yang dia inginkan tanpa mempedulikan perintah Allah. Dan ini bahaya yang sangat besar. Kemudian bahaya yang kedua, riba ini akan membunuh rasa kasih sayang di dalam diri orang yang melakukan riba. Dia tidak pernah merasakan pedihnya orang-orang yang butuh itu. Ya. Orang-orang yang perlu kepada harta. Bagaimana kesulitan mereka, kepedihan mereka. Sudah perlu kepada harta, meminjam, diberikan tekanan di atas pinjaman yang tidak membantu mereka. Ya. Tidak akan membantu mereka. Nah, dan ini bentuk bahaya yang kedua, memanfaatkan hajat manusia. Kemudian bahaya yang ketiga, ya, ini akan menyebabkan, riba ini akan menyebabkan ia berbuat zalim kepada orang. Ya. Ia berbuat zalim kepada manusia, sehingga tidak akan timbul rasa cinta pada dirinya kepada manusia lain. Ya, bahkan yang ada, ya mungkin akan benci dan senang berbuat kezaliman di tengah manusia. Iya. Kemudian di antara bahaya pada akhlak ya, kaum muslimin berkaitan dengan riba ini, ya, orang yang berbuat riba ini, apabila dia tahu bahwa itu adalah hal yang diharamkan, maka ini akan membuat dia lancang untuk menentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melanggar apa yang dilarang.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan telah saya terangkan pada sejumlah ayat tadi yang kita telah sebutkan bagaimana bahaya orang-orang yang berbuat riba pada hari kiamat, bangkitkan seperti orang yang kesurupan. Iya. Kemudian diancam dengan api neraka, disebut dengan nama kekafiran, penuh dengan dosa, ya, dan seterusnya. Dan ini bahaya-bahaya yang sangat besar. Kemudian ada bahaya-bahaya yang berkaitan dengan masyarakat, kembali kepada kemasyarakatan. Ya. Nah, di antara ya, pengaruh atau bahaya riba ini ya, kepada masyarakat, ini akan menyebabkan ya, terjadinya kezaliman antara sesama manusia. Ya. Menyebabkan terjadinya kezaliman antara sesama manusia dan timbul permusuhan dan kedengkian ya, di antara mereka dalam hal ini. Dan inilah menyebabkan banyaknya terjadi bentuk-bentuk kezaliman dengan adanya perkelahian, perdebatan, pertikaian, ya, permusuhan, bahkan kadang saling bunuh-membunuh. Ya. Lantaran riba ini sudah mengambil faedah dari riba tersebut. Ya. Belum lagi timbulnya di tengah masyarakat. Ya. Bagaimana sifat-sifat ketika ia tertekan dengan riba dan tidak punya penyelesaian untuk membayar riba-riba tersebut, maka ia menempuh jalur-jalur yang lain yang diharamkan. Kadang mencuri, ya. Kadang bermuamalah dengan muamalah yang diharamkan, ya, untuk menutupi hajatnya dan membayar ribanya. Ya. Membayar ribanya. Dan ini juga akan menutup pintu hubungan dan ta'awun, kerjasama antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tidak ada rasa persaudaraan pada seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu bagikan bangunan. Ya. Bagikan bangunan. Sebagian dari mereka menguatkan bagian yang lain. Iya. Nah, adapun dari jalur perekonomian, ya, dan tentunya kalau kita ingin lacak bahaya di tengah masyarakat sangat banyak ya. Ya, kita meringkas waktu. Adapun dari jalur perekonomian, ya, bahaya riba ini sangat banyak sekali. Ya, dalam memunculkan krisis dalam perekonomian kaum muslimin. Ya. Dan lihatlah bentuk krisis yang terjadi sekarang ini. Ya. Di banyak negara. Di banyak negara. Dan baru muncul ucapan-ucapan dari sejumlah manusia betapa pentingnya perekonomian Islam dan pujian dalam perekonomian Islam setelah mereka merasakan ya, betapa besar bahaya perbuatan riba ini dalam perekonomian. Ya. Ini bisa menyebabkan terjadinya krisis ya, di tengah manusia dalam perekonomian, yang kemudian yang kedua juga bisa riba ini bisa menyebabkan ya, naiknya harga, bisa menyebabkan penyelewengan terjadi dalam harta. Ya. Semuanya ini disebabkan karena adanya dari praktek riba. Apakah pada riba itu sendiri atau orang yang melakukannya, atau bentuk dari muamalah akibat dari perbuatan riba tersebut. Iya. Iya. Dan di antara kejelekan dari perbuatan riba ini akan memunculkan banyaknya kerugian ya, di tengah orang-orang yang berusaha, karena dia diikat dengan bunga-bunga yang besar ya. Dan kebanyakan orang-orang yang mengambil dari harta riba dia pakai berusaha, itu berakhir dengan ketidakberhasilan, kerugian, menanggung hutang. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya dalam perekonomian. Iya. Nah, dan perbuatan riba ini juga akan memunculkan banyak pengangguran dan akan mengurangi sedikitnya semangat ya, untuk mengembangkan perekonomian dan membuka jalur-jalur perekonomian, sebab dia terpikir pada
bentuk mengambil harta itu dengan cara menzalimi manusia. Ya. Tidak tergambar padanya bagaimana cara mengelola harta, mengembangkannya. Ia mengambil keuntungan bersih. Tapi yang dia pikirkan bagaimana? Ya. Ia mengambil harta sebanyak-banyaknya dari manusia dengan cara riba. Ya. Ini sebagian dari bahaya riba tersebut. Ya. Berkaitan dengan perekonomian. Ya, dan banyak lagi bahaya-bahaya lain ya berkaitan dengan masalah riba ini. Nah, maka ini pembahasan yang ketiga tentang bahaya riba terhadap pribadi dan masyarakat. Kemudian pembahasan yang keempat, kita akan memberi definisi umum tentang makna riba. Ya. Riba secara bahasa, dia kembali kepada mana an-namu, berkembang. Yang kedua bermana az-ziyadah, bertambah. Dan bermana al-ulu wal irtifa. Ya. Dia tinggi. Hal yang tinggi. Terus iya. Dan ini ditunjukkan di dalam bahasa Arab. Mana-mana ini ditunjukkan. Ya. Seperti firman Allah yang telah kita baca. Wa yurbi sadaqat. Wa yurbi dari kata riba. Dan Allah meribakan sadaqah. Artinya apa? Mengembangkan sadaqah itu. Sadaqah itu dikembangkan, diperluas. Ya. Nah. Ini dari sisi bahasa. Nah. Dan kadang juga bermakna tambahan. Seperti firman Allah, فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ. Maka mereka pun disiksa dengan siksaan yang lebih. Siksaan yang lebih. Pakai kalimat rabiyah. Ya. Dari kata riba. Siksaan yang lebih. Ya. Dan kadang bermakna yang meluas. Ya. Seperti firman Allah, antakuna ummatun hiya arba min ummah. Sehingga kalian menjadi sebuah umat, dia lebih riba daripada umat yang lainnya. Maksudnya apa lebih riba? Dari mana bahasa? Yaitu menjadi umat yang lebih luas, lebih banyak. Pada harta dan jumlahnya lebih banyak daripada umat yang lainnya. Jadi umat yang paling besar jumlahnya. Nah, dan kadang bermakna bertambah dengan sesuatu yang sangat lebih. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahtamala as-sailu zabadar rabiya." Maka sail, sungai ini pun ya, atau banjir ini, aliran air ini bertambah zabadar rabiya. Ya, dia bertambah sesuatu ya lebih daripada itu. Dan kadang bermakna hal yang tinggi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in." Ya, maka kami pun ya mengarahkan keduanya, melindunginya pada sebuah rabwah, tempat yang tinggi. Ya. Dzati qararin, yang punya ketetapan, dan ma'in, dan punya kehidupan di situ. Nah, maka ini mana-mana riba ya, secara bahasa. Ya, mana riba secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, berhubung karena riba ini mempunyai banyak bentuk, ya, riba ini mempunyai banyak bentuk, maka para ulama berbeda di dalam membahasakan, memberikan definisi tentang riba ini secara istilah. Ya. Karena itu ada definisi di kalangan ulama Hanafiyah, ada definisi di kalangan ulama Syafi'iyah, ada definisi di kalangan ulama Malikiyah, dan ada definisi di kalangan ulama Hambaliyah. Iya. Yang jelas riba kita akan terangkan nanti secara umum dia terbagi dua. Ada riba al-fadl, riba tambahan, dan ada riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah, riba yang karena ada waktu luang. Ya, dan ini akan kita rinci di situ. Maka di sini kita berikan definisi umum tentang riba itu, bahwa riba, ya, supaya kita memberikan definisi umum tentang riba. Ya, mungkin definisi yang bagusnya kalau kita katakan bahwa riba adalah al-fadlul khali min al-iwad al-mashru' fil bay'.
Wa fadlul hulul 'alal ajali mutlaqan. Iya. Bahwa riba itu adalah kelebihan, ya, atau hal yang lebih yang diambil dari ganti yang disyariatkan dalam jual beli, ya. Atau kadar lebih yang diambil karena adanya waktu luang atau adanya tambahan waktu. Nah, maka itu riba. Ya, riba dia secara umum dia mengambil harta, mengambil tambahan. Ya. Ada bentuknya dia meminjamkan. Setelah dipinjamkan, dia minta lebih daripada itu. Jadi terhitung riba. Ya. Atau dia menitip sesuatu. Ya. Dia ingin mengambilnya lebih. Ya. Maka dimasuk dalam bentuk riba. Atau bentuknya dalam bentuk takhir, mengakhirkan. Ya. Misalnya, seorang punya hutang 100.000. Begitu masuk temponya, dia tidak bisa bayar 100.000 pada tempo yang ditentukan. Maka dia berkata, tidak apa-apa. Hutangnya tetap pada kamu, tapi kamu tambah 10.000 lagi. Karena diundur waktunya. Iya. Maka dia juga terhitung apa? Terhitung riba. Jadi definisi riba secara umum, dia mencakup dua hal. Dan ini mungkin akan lebih jelas nanti rinciannya, sebab kita memberi makna umum di sini tentang riba. Ya. Akan lebih kita rinci nanti bentuk-bentuk riba. Sebab dengan mengenal bentuk-bentuknya, ini akan lebih memperjelas. Ya. Akan lebih memperjelas bagaimana riba tersebut. Ya. Baik. Jadi ini definisi umum tentang riba. Ya. Kemudian di sini mungkin saya perlu berbicara sedikit membedakan antara riba dan jual beli. Ya. Harus kita bedakan antara riba dan jual beli. Ya, jual beli adalah hal yang dimaklumi, perkara yang disyariatkan, boleh dilakukan menurut Al-Quran dan Sunnah, kesepakatan para ulama. Ya, sebab Allah firman, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, sedangkan Allah mengharamkan riba. Jadi bedakan antara jual beli dan apa? Riba. Jual beli dihalalkan, adapun riba apa? Diharamkan. Ya. Jadi adalah hal yang disepakati. Ya. Jual beli itu adalah pertukaran harta. Ya. Pertukaran harta atau pertukaran manfaat, walaupun hanya sekedar berada di tanggung jawabnya saja. Ya, dengan bentuk yang terus menerus berlangsung. Ya. Karena itu jual beli ini mencakup banyak bab. Mencakup banyak bab. Ya, secara umum jual beli itu dia mencakup al-mu'awadat dan mencakup at-tabarruat. Ya. Dia mencakup tukar menukar, ganti mengganti. Ya. Dan dia juga mencakup tabarruat, hal-hal yang sifatnya tabarru'. Ya. Nah, jadi dia kadang masuk ke dalam mu'awadat, hal yang diganti. Ya. Bentuk jual beli, bentuk muamalah al-bay' ini. Ya. Ada yang sifatnya dia misalnya jual transaksi barang dengan barang, atau dia beli barang dengan uang, atau dia beli manfaat, dia menyewa misalnya. Ya. Kan dia mengambil manfaat dari rumah dengan dia menyewa, diberikan dengan imbalan. Atau misalnya seorang menyewa tempat lewat, dia sewa. Ya. Ini juga manfaat. Ya. Ini bentuk muawadat. Ada saling tukar menukar atau berimbang di dalam hal ini. Satu memberikan harta atau memberikan manfaat diganti dengan apa? Dengan harta atau dengan manfaat. Iya. Jadi ini jual beli. Dan jual beli ini ya, tentunya dia adalah pembahasan yang sangat luas sekali. Sebab pembahasan riba juga masuk di dalam pembahasan ya, jual beli. Ya, untuk dibedakan antara jual beli dengan apa? Dengan riba. Ya. Tapi saya ingin memberikan gambaran secara global apa itu jual beli. Jadi beda ya antara jual beli dan riba. Sisi perbedaannya, yang pertama riba adalah hal yang dihalalkan oleh Allah. Saya ulangi, jual beli adalah hal yang dihalalkan oleh Allah. Adapun riba, dia adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi perbedaan yang pertama.
Nah, perbedaan yang kedua, jual beli ini adalah bentuk perniagaan yang mungkin untung seseorang di dalamnya dan mungkin dia rugi. Iya. Mungkin dia rugi. Iya. Sebab ini jual beli butuh keahlian. Ya. Dan butuh usaha, pengorbanan. Ya, adapun riba itu pasti ada keuntungan. Tidak ada kerugian. Ya, sebab maksud dari riba, dia tidak ingin mengeluarkan biaya, tidak ingin mengeluarkan tenaga. Dia ingin enak saja, mengambil keuntungan di atas penderitaan manusia. Iya. Nah, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau jual beli itu terdapat di dalam muawadah dan manfaat bagi dua golongan. Ya. Ada saling tukar menukar dan manfaat antara orang yang membeli dan orang yang menjual. Ya, saling mendapat manfaat. Jelas? Adapun riba, manfaatnya cuma satu orang yang mengambil manfaat, yaitu siapa? Orang yang melakukan riba itu hanya dia saja yang mengambil manfaat. Ya. Maka ini dari sisi-sisi perbedaan antara riba dan jual beli. Iya. Baik. Ada perbedaan-perbedaan lain disebutkan oleh para ulama. Ya, kita ingin memberikan perbandingan antara riba dan jual beli. Kemudian pembahasan yang berapa sekarang? Ke-6 ya. Perbedaan antara riba dan maisir. Ya. Maisir atau disebut juga dengan qimar. Ya. Nah, kalau dibahasakan di bahasa Indonesia orang kadang sebut dengan kata judi. Ya. Ukuran maisir dia adalah setiap muamalah, setiap bentuk muamalah, transaksi yang seseorang masuk di dalamnya dengan mengeluarkan biaya, dia mungkin beruntung dan mungkin rugi. Ya. Perhatikan, setiap muamalah yang seseorang masuk di dalamnya mengeluarkan apa? Mengeluarkan biaya, dia mungkin untung dan mungkin apa? Mungkin rugi. Ini yang disebut dengan maisir. Ya. Ini adalah hal yang diharamkan di dalam agama kita. Ya, banyak dalil ya menjelaskan tentang hal ini. Ya. Banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Ini bukan pembahasannya untuk kita uraikan, tapi ini kita ingin membedakan sekarang antara maisir dan riba. Ya, tentunya riba, maisir ini adalah dari bentuk qimar, dari bentuk transaksi yang terlarang. Ya. Dari bentuk transaksi yang terlarang. Ya. Nah, ini di dalam praktek-praktek di kehidupan sekarang ini banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Nah, seperti mungkin akan kita singgung nanti tentang hadiah-hadiah yang kadang dipasang atau disiapkan di sebagian toko-toko. Ya. Siapa yang beli ini maka dia akan dapat kupon kemudian diundi. Ya. Jelas ya? Atau seperti contoh yang sering kita dapatkan, ya mungkin hampir setiap orang punya HP. Ya. Kirim SMS ke nomor sekian, maka dia akan diundi. Ya, dapat poin kemudian diundi. Ya. Ini yang disebut dengan maisir. Sebab dia keluarkan, mengirim SMS keluar apa? Keluar biaya. Dia masuk di dalamnya, mungkin dia untung, mungkin dia menang, dan mungkin dia rugi. Ini yang disebut apa? Maisir. Ya. Ya, cuman orang di Indonesia ini pengertiannya judi aja. Ya, judi itu main kartu. Ya. Ya, pasang duit. Ya. Kadang dia menang, kadang dia kalah. Itu salah satu bentuknya. Salah satu bentuknya. Tapi bentuk maisir ini lebih luas daripada itu. Ukurannya itu tadi, setiap muamalah, seorang masuk di dalamnya, mengeluarkan biaya, mungkin dia untung dan mungkin dia apa? Mungkin dia rugi. Iya. Jadi dari sisi pengharaman, dua-duanya diharamkan. Antara riba dan maisir, dua-duanya diharamkan. Iya. Tapi kalau maisir, itu pengharamannya
lebih minim. Riba lebih besar lagi pengharamannya. Kenapa? Sebab riba ini mengambil harta manusia dengan zalim, dia mengambil pasti diambil. Ya, kalau maisir mungkin dia dapat, mungkin dia tidak dapat. Jelas ya? Tapi riba pasti dia dapatkan. Ya, pasti dia dapatkan. Ya, karena itu memang ada keterkaitan dalam sejumlah pembahasan, apalagi di pembahasan kekinian. Ya, sebab tidak seluruh ya tempat yang misalnya dipasang di toko itu, siapa yang beli di sini, ya maka dia dapat kupon, kemudian kalau diundi maka dia dapat hadiah. Ya. Ini ada rincian-rincian ya dalam batasan apa yang diharamkan dan apa yang dibolehkan, apa yang diharamkan dan apa yang dibolehkan. Ini mungkin kalau ada waktu insyaallah saya akan bahas sedikit nanti di bab yang ke-15 atau bab yang ke-14 tentang masalah-masalah pembahasan kontemporer berkaitan dengan masalah riba. Iya. Kemudian di sini saya pindah ke bab yang ke berapa? Pembahasan yang ke-7, yaitu perbandingan antara riba dan sedekah. Perbandingan antara riba dan sedekah. Iya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Ya. Allah menghilangkan berkah, cabut berkah dari riba, dan mengembangkan sedekah itu, memberi berkah, berkembang hartanya, berkembang pahalanya pada sedekah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat surah Rum yang saya bacakan tadi, "Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajah Allah fa ulaika humul mudha'ifun." Apa yang kalian datangkan ya dari riba supaya berkembang di tengah manusia, itu tidak akan berkembang di sisi Allah. Diperbandingkan riba itu ya tidak akan berkembang, tidak berberkah. Berbeda dengan sedekah. Ya. Siapa yang mengeluarkan sedekahnya karena dia mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah, maka mereka inilah orang-orang yang akan melipat gandakan hartanya atau melipat gandakan pahalanya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba adha'afan mudha'afa, dengan jumlah yang sangat besar. Ini penjelasan sifat ya. Bukan artinya makan riba yang sedikit boleh. Ini akan datang di syubhatnya orang-orang yang membolehkan riba. Ya pakai ayat ini. Ya katanya kalau jumlah yang besar itu tidak boleh. Tapi kalau ribanya sedikit tidak apa-apa. Dan ini salah memahami ayat. Salah dalam memahami ayat. Saya akan terangkan sisi kesalahannya dalam pendalilan. Karena kebanyakan orang yang berdalil dengan ayat maupun hadis, kesalahannya bukan pada ayat dan hadis yang dia pakai berdalil. Ayat dan hadisnya benar. Tapi kesalahannya dari cara dia memahami ayat dan hadis. Iya. Cara dia memahami ayat maupun hadis itu yang salah, pemahamannya yang keliru, sehingga ia pun jatuh di dalam berbagai kesalahan. Nah, baik. Kemudian Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Setelah itu Allah, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha sa'ardis samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan siapa itu orang-orang yang bertakwa? Di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak di masa senang dan di masa susah. Jadi dibedakan. Ya. Banyak ayat yang seperti ini. Setiap kali disebut sedekah, disebut riba setelahnya. Ya. Seakan-akan di dalam sejumlah ayat ini, ya, terdapat pelajaran di dalamnya bahwa seseorang itu harus membedakan antara riba dan apa? Riba dan sedekah. Ya. Sedekah itu beda, riba bentuk yang lain. Ya, bentuk yang lain. Ya, karena itu kadang ada seorang, ya, dia meminjam uang dari saudaranya. Ya. Karena saudaranya ini ya merasa diberikan pinjaman oleh, akhirnya dia
Ya, merasa berhutang budi. Kalau begitu, saya akan berikan untuk kamu hadiah setiap bulan. Ya. Namanya hadiah. Ya. Namanya apa? Hadiah. Dia inginkan sedekah. Ya, kita hadiahkan. Dan ini tidak boleh. Ini adalah hal yang tidak boleh. Ya. Sebab kalau dia masih memegang hutang dari manusia, tidak boleh dia mengambil hadiah apapun darinya. Siapa yang mengambil hadiah, maka itu terhitung riba. Itu terhitung riba. Ini akan datang insyaallah ta'ala beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini. Jelas ya? Maka dibedakan antara riba dan sedekah. Ya. Maka setelah kita mengetahui perbedaan antara riba dan jual beli, riba dan sedekah, ya, maka mungkin bagus kalau kita masuk ke pembahasan yang ke-8. Ya. Apa saja yang merupakan penyelesaian ya, di dalam masalah riba ini supaya manusia tidak bermuamalah dengan riba. Ya, apa penyelesaian dalam syariat? Ya. Dan ini alasan-alasan yang berkembang khususnya di perbankan. Ya. Sekarang banyak bank-bank yang memasang titel di belakangnya bank Islami. Ya. Bermuamalah dengan Islam atau bank syariat. Ya. Bank syariat. Ya. Dan kita syukuri mereka ingin membuat bank dengan bank syariat. Ya. Ingin berkembang ke sana. Tapi perlu diketahui bahwa manusia dalam hal ini ada dua hal dalam masalah bank syariat ini. Ada yang jujur ingin bikin bank syariat, dan ada yang menjadikan nama syariat itu sebagai hilah, ya, sebagai bentuk untuk menipu saja. Dia sebenarnya ingin berbuat riba, tapi dengan nama apa? Dengan nama syariat. Maka ini dua golongan dari manusia. Ada yang kadang yang berbuat baik, niatnya baik, tapi dia masuk dalam bentuk perbankan, akhirnya dia salah. Ya, di dalamnya. Ya, salah di dalamnya. Sebab yang diukur di dalam jual beli, ya, sebagaimana kaidah yang dikenal di kalangan para ulama, al-ibratu bil ma'ani. Ya. Al-ibratu bil ma'ani, la bil alfaz wal mabani. Ibrah itu adalah makna yang terkandung di dalam jual beli. Ya. Makna yang terkandung dalam jual beli, bukan lafadznya dan bukan mabdanya. Sekarang misalnya kalau kita datang pada sebagian bank syariat, dan saya pernah mendatangi beberapa bank, ya, yang disebut dengan bank syariat, ya, disebut disimpan duit, kita menyimpan yang menabung di dalamnya. Ya. Ketika ditanya akadnya apa, mereka katakan bahwa akadnya adalah wadiah. Wadiah adalah apa? Wadiah itu titipan. Ya. Titipan. Baik, sekarang akadnya wadiah. Itu lafaz pengakuannya begitu, bahwa wadiah akadnya. Baik, sekarang tiap bulan, apakah ada tambahan atau tidak? Ya. Apakah ada bunganya atau mereka istilahkan bagi hasilnya atau tidak? Ya, katanya ada. Loh, kalau ada dari mana asalnya? Ya. Sebab wadiah itu titipan. Namanya barang titipan, saya punya duit 100.000, saya titip kepada saudara saya. Ya. Namanya titipan, tidak boleh diganggu gugat. Dititip saya. Kalau saya keluarkan biaya untuk penitipan, tidak ada masalah. Itu biaya administrasi. Perlu biaya, tidak ada masalah, saya bayar per bulan. Ya, tapi uang saya tidak boleh diganggu, tidak boleh dimanfaatkan, titipan. Jelas ya? Itu namanya wadiah. Nah, sekarang duit ini tidak dikembangkan, dikelola, kan begitu? Ya. Kemudian ada untungnya. Ya, tiap bulan nanti dapat, ya, istilah bagi hasil. Ini apa ini semua namanya? Ya. Maka pengakuan lafaz saja mengatakan itu wadiah tidak cukup. Yang kita lihat adalah apa? Prakteknya. Prakteknya. Ya, praktek yang terkandung seperti ini, kalau dalam hukum fikih tidak disebut mudharabah juga. Ya, kalau mereka sebut mudharabah itu tidak tepat. Sebab mudharabah itu salah satu bentuk syarikat. Salah satu bentuk syarikat. Bersyarikat dalam kerja itu ada di dalam Islam. Ya. Dan dalam fikih Islam diterangkan 5 jenis syarikat. Diterangkan 5 jenis syarikat. Dan salah satu bentuk dari jenis syarikat itu adalah syarikat mudharabah. Satu punya harta, satunya punya usaha untuk mengembangkan harta itu. Dia tidak punya modal, tapi dia punya usaha mengembangkan harta. Ya, kalau dia mudharabah, ini boleh saling bagi keuntungan. Tapi dengan catatan, kalau rugi, ya, dan kerugian itu wajar, maka kerugian sama-sama ditanggung. Ya. Kerugian sama-sama ditanggung. Sekarang orang yang menyimpan uangnya di bank, adakah ceritanya dia pernah rugi? Hah? Ya pasti dia dapat keuntungan. Tidak ada ceritanya dia dapat bunga bagi hasil, istilahnya dapat bagi hasil, ternyata ya dia rugi. Tidak ada ceritanya, pasti untung.
Ya kalau begitu, ini perbedaan antara jual beli dan apa? Riba. Tadi riba saya katakan pasti apa? Untung itu sudah pasti. Kalau jual beli, namanya transaksi itu apa? Bukan juga mudharabah, tapi hakikatnya itu adalah pinjaman. Ya. Bentuk pinjaman dari nasabah diberikan ke bank. Ya. Dan juga dari sisi keuntungan yang akan dia peroleh. Ya. Kalau dia pelajari sistem syariat di dalam hal ini. Adapun riba, ya, murabah tengah manusia, ini yang menyebabkan banyaknya kerugian dan banyaknya kehancuran. Ya. Jadi sebenarnya di dalam syariat kita telah lengkap segala aturan-aturan dan dengannya perekonomian itu bisa berkembang. Ya. Dan saya di sini khusus berbicara tentang riba. Ya, pembahasan kita bukan membahas tentang perekonomian Islam. Ini kalau kita bahas sendiri, bagaimana sudut-sudut pandangan Islam, kaidah-kaidah dasar dalam perekonomian Islam, bagaimana sudut pandangnya, bagaimana menciptakan perekonomian yang bagus dalam Islam, ini semuanya ada pembahasannya. Ada pembahasannya di dalam syariat kita. Maka ini pembahasan yang ke-8. Ya. Nampak darinya bahwa di dalam syariat kita segala sesuatu diatur dan segala perkara diterangkan. Ya. Segala perkara diterangkan. Ya. Riba itu ada penyelesaiannya, sehingga manusia tidak perlu menggunakan cara riba dalam muamalah. Kalau dia ingin untung, maka dia tempuh cara-cara yang diterangkan oleh syariat. Cara-cara yang diterangkan oleh syariat. Dan banyak akad dari jual beli yang sangat bisa mengembangkan harta. Sangat bisa mengembangkan harta dengan cara yang halal. Ya, dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram ataupun cara yang riba. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-9 di sini. Ya. Mungkin ada bagusnya kita terangkan beberapa hikmah. Ya. Dari diharamkannya riba. Ya. Dan di sini mungkin dari penjelasan hikmah, kadang kita juga akan lebih memahami fikih dari pengharaman riba itu. Ya. Dari hikmah diharamkannya riba disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau Az-Zawajir. Dan ini saya nukilkan dari buku atau dari kutip karya Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Farq Bain Al-Bai' wal Riba. Ya, beliau simpulkan tentang hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, karena dari hikmah diharamkannya riba ini, ya, karena di dalam riba terdapat pelanggaran terhadap kehormatan harta seorang muslim. Ya. Kemudian di antara hikmah dilarangnya, ya. Nah, untuk menghilangkan bahaya terhadap orang yang fakir. Menghilangkan bahaya terhadap orang yang fakir. Nah, kemudian juga yang ketiga di antara hikmah, ya, dari dilarangnya riba ini, kalau dia mengambil keuntungan dari pinjaman, maka ini dia telah keluar dari mana pinjaman. Pinjaman itu dari uqud tabarru'at. Dia dari akad tabarru', istilahnya memberikan dermawan, santunan. Jadi asalnya pinjaman adalah santunan. Kalau dia ambil sudah riba darinya keuntungan, maka ini keluar lagi. Sudah keluar dari mana yang diinginkan, dari memberi pinjaman. Iya. Kemudian dari hikmahnya juga, ini akan menelantarkan, ya, pekerjaan-pekerjaan, perniagaan-perniagaan atau pabrik-pabrik yang mereka ini bermuamalah dengan muamalah yang syariat. Ya. Tatkala terkena dengan riba, akhirnya seluruh hal itu mungkin untuk menganggur dan hilang manfaatnya. Jadi ini dasar-dasar pandangan umum. Saya tadi bedakan ya antara bahaya dan hikmah. Supaya itu harus membedakan. Ya. Dari hikmah pelarangan yang disebutkan tadi, mungkin saja ada seorang bisa memahami darinya bahaya dari perbuatan riba. Iya betul, ada di dalamnya dari bentuk bahaya. Tapi juga kita harus tahu dari hikmah itu supaya kita lebih mengenal hukum tersebut. Kenapa diharamkan riba? Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Tatkala seorang mengetahuinya, maka begitu dia masuk kepada bentuk-bentuk muamalah yang sebab-sebab ini ada sama di dalamnya dalam sebab pelarangan riba, maka kita akan memudahkan seorang mengetahui ini riba atau bukan riba. Ini riba atau bukan riba. Baik, ini semuanya adalah pembahasan-pembahasan dan ini saya anggap sebagai pembahasan, ya, pendahuluan semuanya 9 pembahasan.
berkaitan dengan masalah riba. Ya, mungkin inti pembahasan adalah bab pembahasan kita yang ke-10 ini. Ya, pembahasan kita yang ke-10 ini penjelasan tentang bentuk-bentuk riba. Ya. Nah, ya. Riba itu oleh para ulama dibagi dengan beberapa pembagian. Ya. Ada yang membagi riba menjadi dua. Dan ini adalah pembagian yang paling masyhur. Ya. Riba dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah riba al-fadl. Dan yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Nah, ada yang membagi menjadi tiga, seperti di kalangan ulama Syafi'iyah. Mereka menambah jenis riba yang ketiga, yaitu riba al-yad. Riba tangan. Ya, riba tangan. Ada yang memasukkan bentuk riba yang lainnya yang disebut dengan nama riba al-qard atau riba jahiliyah. Ya. Riba al-qard ini disebut oleh sebagian para ulama riba al-qard, riba pinjaman. Riba pinjaman. Ya. Dan ada yang menamakan riba tersebut dengan nama riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Ya, kalau dilihat kepada bentuknya, nanti saya akan uraikan insyaallah tentang riba nasi'ah. Ya, mungkin apa yang disebut dengan riba al-yad, riba al-qard itu masuk ke dalam riba nasi'ah atau riba al-qard ini juga kadang dalam sebagian bentuknya masuk kepada riba al-fadl. Iya. Maka mungkin saya akan membahas satu persatu apa itu riba al-yad, riba al-qard, riba jahiliyah. Juga saya akan bahas, tapi secara umum kita masukkan ke dalam dua pembagian saja. Riba itu ada dua, ada riba al-fadl dan ada riba apa? Riba nasi'ah. Iya. Nah, riba al-fadl. Riba sudah kita ketahui apa definisinya. Al-fadl artinya tambahan. Jadi riba al-fadl. Ini yang pertama. Ya, dan saya harapkan kepada seluruh hadirin untuk lebih memfokuskan kepada pembahasan. Sebab ini inti pembahasan dalam masalah riba. Kalau seorang paham kaidah dalam masalah ini, maka dia bisa insyaallah taala membedakan apa yang riba dan apa yang bukan riba. Ini kaidah umum. Ya. Orang yang mau masuk dalam jual beli, dia harus mengerti hukum tentang riba. Harus mengerti hukum tentang riba. Ya, sebab kalau dia tidak mengerti hukum tentang riba, mungkin saja dia akan berbuat riba kepada manusia tanpa dia sadari. Ya. Dan sebagian para ulama menghitung riba ini kepada seluruh jual beli yang diharamkan dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai riba. Ada sebagian para ulama yang mengistilahkan seperti itu. Diistilahkan bahwa seluruh jual beli, ya, seluruh bentuk jual beli yang dilarang itu disebut dengan nama riba. Sebab telah saya terangkan hadis bahwa Nabi mengatakan riba itu 72 pintu. Ya, riba 72 pintu. Maka dia banyak pembahasannya. Dia banyak pembahasannya. Nah, dalam bentuk transaksi, dalam bentuk penukaran, dalam bentuk peminjaman, ya, dan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. InsyaAllah ta'ala dengan contoh-contoh yang akan kita terangkan, akan insyaAllah memperjelas ya, tentang permasalahan ini. Nah, maka riba al-fadl, ya, dari sisi bahasa, al-fadl artinya tambahan. Al-fadl artinya tambahan. Iya. Adapun dalam secara istilah, ya, riba al-fadl secara istilah, nah, ini ada beberapa definisi di kalangan para ulama.
Dan definisi-definisi ini dibangun di atas penggambaran alim ulama tersebut tentang makna riba fadl ini. Dan ada apa sebab dilarangnya riba fadl ini. Ya, jelas ya? Karena dalam pembahasan riba fadl nanti kita akan terangkan apa illah pelarangan, apa sebab pelarangan. Ya, dalam riba tersebut. Ya. Nah, dan ini termasuk hal yang sangat penting. Dan saya tidak ingin memperluas pembahasan dengan membaca definisi setiap ulama. Ya, di kalangan Syafi'iyah pendapatnya definisinya ini. Di kalangan Syafi'iyah, di kalangan Hanbaliyah begini, kalangan Malikiyah begini, Hanafiyah begini. Ini akan memperluas pembahasan. Saya berikan kesimpulan. Ya, bahwa riba al-fadl ya, itu adalah tambahan. Adanya tambahan dalam penukaran atau dalam mau dinamakan penukaran transaksi silakan. Dua barang ribawi yang sama jenisnya. Dua barang ribawi yang sama jenisnya pada saat itu. Ya. Nah, jadi itu riba al-fadl. Ya. Contohnya misalnya, ya kita akan sebutkan ya di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan barang-barang yang dianggap riba. Jadi barang-barang yang berlaku padanya hukum riba itu disebut barang ribawi. Ini saya beri istilah supaya jangan bertanya lagi apa maknanya ribawi. Sekarang paham istilah ini. Kalau dikatakan barang ribawi itu adalah barang yang berlaku padanya hukum apa? Hukum riba di dalam penukaran. Kaidah-kaidah ukuran dalam riba diberlakukan padanya, tidak boleh dilanggar. Selain dari itu tidak ada masalah. Ya. Misalnya dalam hadis, saya akan membacakan sejumlah hadis sebelum kita ini, tapi saya beri satu contoh hadis. Seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri misalnya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda. Ya. Ya globalnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sejumlah lafaz, tapi apa yang saya terangkan dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahab, wal-fidda bil-fiddah, wal-burr bil-burr, wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh. Mislan bimithlin, yadan biyadin." Ya. Faman zada aw istazada faqad arba. Al-akhidh wal mu'ti sawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas. Pertukaran emas dengan emas. Ini yang pertama ya. Jenis dari barang riba yang pertama. Jenis dari barang ribawi yang pertama adalah apa? Emas. Wal fiddah bil fiddah. Yang kedua, perak dengan perak. Pertukaran perak dengan perak. Wal bur bil bur. Ya. Bur dengan bur. Tepung atau gandum. Ya. Wasyair bisyair. Ini mirip ya, hampir sejenis. Dia dari jenis gandum atau yang semisal dengan itu. Ya. Ini yang keempat. Wat tamr bit tamr, korma dengan korma. Wal milh bil milh, garam dengan garam. Ini 6 barang ribawi. Emas, perak, bur, syair, korma dengan apa? Dengan garam. Ini 6 barang disebut barang apa? Hah? Barang ribawi. Jelas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa barang ini kalau mau ditukar mislan bimislin, harus semisal dengan semisal. Ya. Yadan biyadin, langsung saling pegang, saling kontan. Faman zada, siapa yang menambah, aw istazada atau minta tambahan, faqad arba, dia telah berbuat riba. Wal mu'ti wal asid sawa. Orang yang memberi dan mengambil sama dalam hukum riba. Jelas ya? Ini pembahasan 6 bentuk barang yang disebut sebagai barang ribawi dalam hadis ini. Ya, sekarang misalnya kita kembali kepada definisi. Kita kembali kepada definisi riba al-fadl yang kita sebutkan. Riba al-fadl tadi apa? Apa tadi? Antum tulis. Tambahan pada penukaran dari 2 barang ribawi yang sama jenisnya. Sekarang misalnya seorang mengambil 1 gram emas, ya.
1 gram emas. Dia tukar dengan 2 gram emas, misalnya. Emas dengan emas jenisnya apa? Sama. Ya, maka kalau emas dengan emas ingin ditukar, maka harus sama. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh 1-2. Harus sama 1. 1 gram, 1 gram. Jelas? Ya. Kemudian harus saling kontan, ya dan biadin. Langsung saling pegang di majelis itu, selesaikan. Ya. Tidak boleh dicicil. Atau tidak boleh, saya ambil dulu emasmu, nanti emas saya serahkan besok. Ya, itu tidak boleh. Harus saling kontan. Jelas? Siapa minta tambahan, atau minta untuk ditambah, maka dia telah berbuat apa? Telah berbuat riba. Ya. Jadi di sini adanya tambahan dari penukaran 2 jenis, barang ribawi yang sama, ya dari 2 barang ribawi yang sama jenisnya, adanya tambahan, itulah yang disebut dengan riba apa? Riba al-fadl. Itulah yang disebut dengan nama riba al-fadl. Ya, untuk lebih mendetailkannya saya akan bacakan hadits-hadits tentang barang-barang yang disebut barang ribawi. Ya. Nah, jelas hadits-haditsnya sangat banyak. Ya, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah menyebutkan 10 hadits dihukumi sahih, dan sebutkan hadits-hadits lain, ya beliau hukumi antara hasan dan selainnya dalam kaidah Imam Al-Baghawi di dalam menyebutkan hadits. Ya, dan ini adalah hal yang dimaklumi dalam buku beliau. Ya, Ibnu Al-Athir juga di dalam Jami' Usul menyebutkan banyak hadits berkaitan dengan riba. Ya. Dan demikian pula As-Subuki di dalam Takmil Al-Majmu' beliau sebutkan bahwa hadis-hadis tentang riba fadl ini ya mungkin datang dari 20 orang sahabat. Datang dari 20 orang sahabat. Ya. Dan sebagian para ulama menyebutkan penyebutan 6 jenis barang ribawi yang kita terangkan tadi itu datang dari 16 orang sahabat. Datang dari 16 orang sahabat. Dan dimaklumi para ulama ahli fikih dalam hal ini. Imam Syafi'i lebih mendahulukan hadits Ubadah bin Samit di atas hadits Abi Sa'id Al-Khudri dalam pembahasan riba. Dibangun karena hadits-hadits yang menjelaskan tentang riba ini sangat banyak. Ya, mungkin saya akan isyaratkan sebagian hadits-hadits dan saya baca konteks-konteksnya supaya kita bisa lebih memahami. Ya, mendengar nas-nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riba fadl ini. Setelah itu baru kita akan kita akan membuka hukum-hukum seputar masalah riba fadl ini. Di antara hadits yang sangat masyhur dalam hal ini adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, setelah saya bacakan tadi hadits Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim tentang 6 barang ribawi. Ya. 6 barang ribawi. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Abu Sa'id dengan konteks lain. Ya. Konteksnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithli." Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal. Sama. Kemudian kata beliau, "Wala tushiffu ba'daha 'ala ba'd." Dan jangan kalian tushiffu, asyif artinya menambah atau mengurangi. Jangan kalian menambah atau mengurangi sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ya. Wala tabi'u atau wala tabi'ul wariq bil wariq illa mithlan bimithli. Jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali semisal dengan semisal dengannya. Wala tushiffu ba'daha 'ala ba'd. Jangan kalian menambah atau mengurangi sebagian di atas sebagian yang lainnya. Ya. Nah, wala tubi'u minha ghaiban binajiz. Dan dari barang ribawi ini tidak boleh kalian jual sesuatu yang gaib, tidak hadir, dengan sesuatu yang hadir. Sesuatu yang hadir. Jadi secara global disyaratkan 2 syarat kalau ingin menukar barang ribawi yang sejenis. Ya, syarat yang pertama harus sama dan semisal. Harus sama dan semisal. Kemudian syarat yang kedua harus saling kontan, saling cash di majelis itu. Ya, saling pegang di majelis itu. Jelas sampai sini? Nah. Dan ada beberapa riwayat yang lain lagi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di antaranya beliau juga nukil dari Nabi, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinar bid-dinar." 1 dinar ditukar dengan 1 dinar juga. Wa dirham bid-dirham. 1 dirham ditukar dengan 1 dirham juga. Ya. Kemudian juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri terdapat bentuk sarf, ya, penyebutan sarf, penukaran. Ya. Jadi bentuk penukaran, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan
bahwa penukaran itu harus semisal dengan semisal. Seperti dalam hadis yang saya bacakan tadi. Dan beliau di dalam sebagian riwayat, Abu Sa'id Al-Khudri membantah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang beliau seakan-akan membolehkan riba al-fadl. Ya, seakan-akan membolehkannya di dalam penukaran. Di dalam penukaran. Ya. Sebab beliau berpegang dengan hadis Usama bin Zaid di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La riba illa fin nasi'ah." Tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah saja. Ya, tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah. Karena itu riba fadl dibolehkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Tapi telah syah juga dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar. Mereka dalam hal ini rujuk dari pendapatnya. Rujuk dari pendapatnya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim. Ya. Setelah Abu Sa'id menerangkan bagaimana Rasulullah SAW, ya, maka keduanya pun rujuk dari pendapat tersebut. Ya, rujuk dari pendapat tersebut. Ya, ini insya Allah akan datang nanti pembahasan. Kita akan terangkan, ya, sisi pendalilan orang-orang yang mengatakan tidak boleh atau yang riba yang ada hanya riba nasi'ah saja, riba fadl tidak ada. Ya, benarnya riba fadl diterangkan dalam hadis-hadis yang mutawatir jumlahnya. Ya, sudah saya sebutkan tadi lebih dari 20 orang sahabat yang menjelaskan. Ya, ada pun yang datang dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka berdua radhiyallahu taala anhum telah rujuk dari pendapat itu. Iya. Dan Abu Sa'id juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Abu Hurairah meriwayatkan riwayat yang sama. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan seseorang di Khaybar. Maka orang ini pun datang. Ya. Pekerja Nabi ini datang membawa korma janib. Korma janib. Korma janib itu adalah korma yang masih bagus. Ya. Korma dari jenis yang bagusnya. Ya. Maka Nabi bertanya, "Akullu tamri Khaybar hakada?" Apakah korma Khaybar semuanya begini, bagus semua seperti ini? Ya. Qala la ya wallahi ya Rasulullah. Pekerja ini menjawab, tidak, demi Allah ya Rasulullah. Inna lana nakhudhu as-sa' min hadha bis-sa'aini was-sa'aini bis-thalatha atau bis-thalath. Kata beliau, ya Rasulullah, satu sa' dengan ini, satu sa' dari ini kami ambil dengan ditukar dua sa' dari jenis yang biasa, dari jenis yang bercampur, dan dua sa' dari jenis yang janib ini, jenis yang bagus ini kami tukar dengan tiga jenis kami tukar dengan tiga jenis dari korma yang sudah bercampur atau korma yang jelek. Maka Nabi SAW ketika itu melarang. Kata beliau, la taf'al, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Jadi ini pegawai Rasulullah datang, semuanya korma bagus yang dibawa. Ya, maka beliau tanya, apakah korma Khaybar semuanya bagus seperti ini? Katanya tidak ya Rasulullah. Ya, tapi korma yang mereka ambil dia sudah tukar. Ya, cara tukarnya bagaimana? Korma yang mereka pungut di pegawai Rasulullah pungut dari Khaybar, ya, di sana yang diambil dari korma yang sudah bercampur atau dari jenis yang jelek. Korma yang bercampur ini antara baik dan jelek atau dari jenis yang jelek itu ditukar dengan korma yang baik. Ya. Kalau satu sa' dari korma dua sa' dari korma yang jelek ini, maka ditukar dengan satu sa' dari korma yang korma yang bagus. Ya. 3 sa' korma yang jelek ditukar dengan 2 sa' korma yang bagus. Maka Nabi SAW melarang, la taf'al, tidak boleh kamu lakukan itu. Yang menunjukkan dilarang. Ya. Menjual barang yang sejenis dengan ada saling melebihan, walaupun sebagiannya bagus, sebagiannya jelek. Dan ini berlaku ya pada banyak hal. Emas 21 karat, emas 21 karat ditukar misalnya dengan emas 24 karat. Ya ada perbedaan antara 21 dan 24. Tidak boleh di sini ada saling melebihkan. Ya. Jelas? Sebab dia apa? Ya, jenisnya sama-sama emas. Walaupun mutunya berbeda, tapi karena jenisnya sama, tidak boleh saling melebihkan. Tidak boleh saling melebihkan. Demikian pula pada korma ini. Iya. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau memang tidak bisa ditukar, bagaimana penyelesaiannya? Maka Nabi berikan penyelesaian. Kata beliau, bi'il jama' bid-darahim. Pertama, korma yang bercampur ini kamu jual dulu. Jual dengan dirham. Ya, jual kepada orang, dia bayar dengan apa? Dirham. Kemudian dirham yang kamu pegang dari hasil penjualan itu, kamu belikan korma yang bagus itu. Kamu belikan korma yang bagus tersebut. Jelas sampai sini ya? Iya.
Ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Dan banyak lagi riwayat-riwayat beliau. Ya, di antara riwayat dalam hadis ini juga hadis Ubadah ibn Samit. Hadis Ubadah ibn Samit. Ya. Radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana disebutkan oleh Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi mithlan bimithlin, wal fidda bil fidda mithlan bimithlin, wat tamru bit tamri mithlan bimithlin, wal burru bil burri mithlan bimithlin, wal milhu bil milhi mithlan bimithlin, wash sha'iru bis sha'iri mithlan bimithlin, faman zada aw izdada faqad arba." Ya. Kata beliau, emas dengan emas semisal dengan semisal, perak dengan perak semisal dengan semisal, korma dengan korma semisal dengan semisal, ya. Bur dengan bur semisal dengan semisal, maksudnya dalam penukarannya, ya. Kemudian garam dengan garam semisal dengan semisal, syair dengan syair semisal dengan semisal. Lagi-lagi 6 jenis yang disebut. Kata beliau, siapa yang menambah atau ada minta tambahan, maka dia telah berbuat riba. Ya. Kata beliau, bi'u adz-dzahab bil fidda kaifa syi'tum yadan biyadin. Adapun emas dengan perak, silakan kalian jual. Ya, sesuka kalian. Ya. Silakan kalian jual sesuka kalian. Kalau emas dengan perak, tapi harus kontan. Apa? Saling pegang. Harus kontan saling pegang. Jelas sampai sini? Nah, di sini diterangkan kalau jenisnya berbeda. Sekarang ada 6 jenis barang. Barang ribawi. Berapa di sini barang ribawi? Ada 6. Emas, perak, terus, bur, syair, korma dengan garam. Ini barang ribawi. Ya. Barang ribawi ini 6 jenis kita sebut tadi. Ya. Kalau emas dengan emas disyaratkan apa? Kalau dia satu jenis disyaratkan 2 syarat. Harus apa? Syarat yang pertama harus sama, semisal. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus saling pegang, saling kontan. Ya. Di majelis itu selesai. Nah, ini 2 syarat kalau satu jenis. Tapi kalau jenisnya beda, misalnya seorang yang menjual emas, dibayar dengan perak. Ya, harga perak lebih murah. Kan begitu? Ya. 1 gram emas misalnya, dia tukar dengan 50 gram perak misalnya. Ya. Apa ini boleh atau tidak? Jawabannya Nabi, boleh saja, silakan. Ya. Tapi dengan syarat apa? Harus saling kontan. Harus saling kontan di dalam apa? Membayarnya. Jadi kalau dia berbeda jenis, maka boleh ada berbeda timbangannya atau berbeda beratnya. Boleh. Ya, tapi disyaratkan harus saling apa? Saling kontan. Ya. Ini hadits Ubadah ibn Samit. Nah, demikian pula kata Nabi, juallah bur itu dengan korma. Ya. Sesuka kalian. Yang penting tangan setangan. Dan juallah syair dengan korma. Yang penting tangan setangan. Ya. Ini hadits Ubadah ibn Samit. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini hadits penjelasan tentang riba dan 6 jenis barang ribawi. Ya. Hadits yang ketiga adalah hadits Usama bin Zaid. Ya. Saya terangkan di sini hadits Usama bin Zaid juga menjelaskan tentang barang-barang atau tentang riba. Hadits Usama bin Zaid ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamar riba fin nasi'ah." Sungguhnya riba itu di dalam nasi'ah. Ya. Riba itu di dalam nasi'ah. Nah, akan datang penjelasan tentang an-nasi'ah, tapi kita terangkan hadits ini dulu di sini. Ya, sebab ini hadits juga ya sebagai pendalilan karena dipakai oleh orang-orang yang mengingkari riba al-fadl. Ya. Akan kita sebutkan ya riba an-nasi'ah itu apa? Ya. Yaitu saling menukar 2 barang ribawi tidak saling kontan. Tidak saling kontan. Jelas? Iya, tidak saling kontan. Jadi kalau misalnya dia tidak saling kontan, maka ini dia masuk kepada riba apa? Riba nasi'ah. Ini insyaallah akan lebih kita jelaskan. Ya, hadits Usama bin Zaid ini dipakai pendalilan oleh sebagian ya, ulama ya, dan telah saya sebutkan tadi dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, ada yang menganggap bahwa riba
cuma dalam riba nasiah saja. Riba fadl ini tidak ada. Ya, dan ini telah kita terangkan ya, bahwa Ibn Abbas dan Ibn Umar telah rujuk di dalam hal ini. Dan para ulama di dalam hadis Usama bin Zaid ini memberikan beberapa penjelasan ya, tentang maknanya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini telah terhapus hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini telah terhapus hukumnya. Ya. Dari mengatakan ini hadis Usama bin Zaid, ya, kalau sebuah barang dua jenisnya berbeda, maka tidak ada riba kecuali riba nasiah. Dan ini benar, sebab akan datang nanti dalam definisi riba bahwa riba nasiah itu yang membedakannya dengan riba fadl tatkala beda jenisnya. Dua barang ribawi yang berbeda jenisnya tidak saling kontan, maka itu adalah bentuk dari bentuk riba nasiah. Ya, tadi mengatakan bahwa hadis ini adalah global. Ya. Hadis ini global, diterangkan oleh dalam hadis ini bahwa riba dalam nasiah saja, dan ada hadis-hadis lain menerangkan bahwa ada riba fadl, maka harusnya diambil seluruhnya. Kemudian dari sisi tarjih yang lainnya, jawaban yang keempat dari sisi tarjih yang lainnya, hadis Usama bin Zaid ini satu hadis tentang hadis, sedangkan hadis yang menjelaskan tentang riba fadl ini belasan hadis dari belasan sahabat yang meriwayatkannya. Iya. Nah, dari mengatakan bahwa tidak ada riba kecuali riba nasiah, ini hanya menjelaskan tentang besarnya dosa riba nasiah itu. Iya. Besarnya dosa riba nasiah itu. Dan memang dari sisi kalau kita ingin lihat kepada hakikat bentuk-bentuk riba, ya riba nasiah sepakat para ulama tentang diharamkannya. Adapun riba fadl ada khilaf sedikit, ya, dan khilafnya lemah, seperti yang telah kita sebutkan, sebab para sahabat yang menyelisihi itu sudah rujuk dari pendapatnya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan besarnya dosa riba nasiah itu. Nah, ya, jelas ya. Kemudian, ya, jawaban yang keenam dari hadis Usama bin Zaid ini diambil mafhumnya. Ya, kalau dikatakan tidak ada riba kecuali nasiah, pemahaman kebalikannya berarti yang ada cuma riba nasiah saja, tidak ada riba fadl. Itu pemahaman. Ya, sedangkan pemahaman ini bertentangan dengan mantuk konteks hadis secara tertulis, ya, secara tersurat di dalam belasan hadis bahwa ada riba fadl. Maka ini lebih didahulukan daripada pemahaman. Ya, daripada pemahaman yang tergantung di dalam hadis ini. Baik, maka ini pembahasan tentang hadis Usama bin Zaid. Ya, dan ada hadis yang lain, hadis Abi Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, juga di dalam riwayat yang sahih, "Ad-dhahab bid-dhahab, waznan bi-waznin, mithlan bi-mithlin, wal fiddah bil-fiddah, waznan bi-waznin, mithlan bi-mithlin, wa man zada wa istazada fa huwa riba." Ya, Rasulullah bersabda, emas dengan perak, emas dengan emas, setimbangan dengan setimbangan, maksudnya sama timbangannya. Mithlan bimithlan, semisal dengan semisal. Ya, demikian pula perak dengan perak, ya, setimbangan dengan setimbangan, maksudnya sama timbangannya. Mithlan bimithlan, dan semisal dengan semisal. Wa man zada wa istazada fa huwa riba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka itu adalah riba. Ya, dan ada hadis-hadis lain ya. Sini ada hadis Umar bin Khattab, ada hadis Utsman bin Affan dalam riwayat Muslim. Ya, hadis Utsman ini Rasulullah berkata kepada Utsman, "La tabi'ud dinar bid-dinarain, wala dirham bid-dirhamain." Jangan kamu jual dinar, mata uang emas, 1 dinar jangan kamu jual dengan 2 dinar. Jangan kamu jual 1 dirham dengan 2 dirham. Ya. Dan ada hadis Ma'mar bin Abdullah, ya, juga ada hadis Abdullah bin Umar, ya. Dan ada hadis Bara bin Azib, ya. Dan banyak lagi hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Ini secara global penjelasan, ya, tentang adanya riba fadl itu dan barang-barang ribawi. Ya. Baik, pembahasan berikutnya setelah kita dengarkan tadi, setelah kita simpulkan bahwa riba fadl itu diterangkan dalam sejumlah hadis. Dan diterangkan barang-barang ribawi. Barang-barang yang berlaku padanya hukum riba, berjalan padanya hukum-hukum seputar riba. Iya.
dia ada 6 jenis barang. Ya. Maka di dalam menanggapi hadits ini terdapat sejumlah pembahasan dalam menanggapi hadits-hadits ini. Ya. Pembahasan yang pertama, para ulama silang pendapat. Apakah barang ribawi itu terbatas pada 6 atau lebih daripada 6? Sebab di dalam hadits hanya disebut berapa? Hanya disebut 6 saja. Apakah terbatas pada 6 ini saja? Ya. Atau ada barang-barang ribawi selain daripada 6 ini? Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dua pendapat di kalangan para ulama. Iya. Dan saya telah terangkan tadi ya, sebelum saya masuk di sini, saya sudah terangkan bahwa riba fadl itu adalah riba yang diharamkan. Iya. Adapun yang dinukil dari sejumlah sahabat mereka membolehkan, maka ini telah syah dari mereka bahwa mereka rujuk dari pendapat itu. Iya. Dan silang pendapat dalam hal ini lemah. Kalau ada silang pendapat lemah. Iya. Karena itu tidak boleh ada yang berdalil di masa ini bahwa riba fadl itu adalah diperbolehkan. Dari ulama terdahulu ada yang membolehkan. Iya. Tidak boleh ada yang berpendapat di hal ini. Ya, sebab dalil-dalil tentang riba fadl ini dalil-dalil yang pasti dan dalil-dalil yang tegas. Jelas ya? Nah, apakah barang ribawi terbatas pada 6 ini saja? Ya. Atau ada barang-barang ribawi yang lainnya? Ya. Atau ada barang-barang ribawi yang lainnya? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, pendapat jumhurul ulama bahwa tidak terbatas pada 6 perkara ini. Ya. Apa saja yang sejenis dengan barang ini dan ilahnya sama, sebabnya sama, sebab pengharamannya atau sebab hukum ribanya sama, ya, maka dia juga dimasukkan di dalamnya. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Ya. Di antaranya Imam 4, semuanya berpendapat seperti ini. Ya. Ini dipegang oleh kebanyakan para sahabat. Ya. Dipegang oleh kebanyakan para sahabat. Bahkan tidak dinukil dari sahabat ada yang menyelisih ini. Jelas ya? Pendapat yang kedua, ya, ini adalah pendapat orang-orang Zahiriyah yang ada dinukil dari as-salaf, dari Tawus dan Qatadah. Mereka berpendapat dengan pendapat ini. Dan juga ada yang menukil dari Ibnu Aqil. Ya, dinukil dari Ibnu Aqil Al-Hambali juga membolehkan atau berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa barang ribawi hanya terbatas pada 6 ini saja. Ya, hanya 6 ini saja, tidak keluar daripada 6 hal ini. Dan ini yang dikuatkan oleh As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam Subulus Salam. Ya. Dan Imam Syaukani dalam sebagian bukunya kelihatannya condong menguatkan ini. Ya. Seperti dalam kitabnya Sailul Jarrar, beliau kelihatannya condong menguatkan hal ini. Nah, dan sebagian dari guru-guru kita di masa ini juga ada yang menguatkan hal ini. Itu Syekh Muqbil, beliau ya condong menguatkan pendapat ini. Nah, ya. Tapi ini pendapat dari pendapat Zahiriyah yang mengatakan bahwa terbatas pada 6 ini saja. Ini adalah pendapat yang kurang kuat dari sisi an-nazar dan dari sisi dalil. Ya. Walaupun di dalam dalil memang tegas disebutkan 6 saja, ya, tapi bukan artinya terbatas pada 6 itu saja. Sebab dimaklumi bahwa penyebutan, ya, jumlah maupun yang lainnya itu tidak bisa diambil mafhum darinya. Tidak bisa diambil pemahaman kebalikan. Tidak bisa diambil pemahaman kebalikannya. Ya. Dan banyak perkara dari perkara agama ini diketahui ilahnya, diketahui hikmahnya. Ya. Maka yang kuat insyaallah ta'ala dalam masalah ini, dan saya sendiri untuk ulama kita di masa ini, saya tidak mengenal ada dari guru-guru kita ya, yang menguatkan pendapat yang kedua bahwa terbatas pada 6 selain dari Syekh Muqbil. Ada Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ahmad An-Najmi dan lain-lainnya dari para ulama, mereka menguatkan bahwa barang ribawi tidak terbatas pada 6 ini saja. Ya. Dia juga mencakup barang-barang yang lainnya. Ini ditunjukkan oleh sejumlah dalil. Ditunjukkan oleh sejumlah dalil. Di antaranya adalah hadits riwayat Muslim dari hadits Ma'mar bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit ta'am illa mithlan bimithlin. Nabi melarang dari makanan
Ya. Kalimat makanan ini lebih umum. Ya. Ya. 4 jenis yang disebutkan tadi, gandum, syair, kemudian apa? Korma dan milih dan garam, ini makanan. Ya. Ini 4 jenis, dari 4 jenis apa? Makanan. Dan Nabi mengatakan, beliau melarang makanan itu ditukar kecuali mitlan bimislin, semisal dengan semisal. Ya. Jadi beliau masukkan juga makanan di dalamnya. Beliau masukkan makanan di dalamnya. Dan juga hadits Ibnu Umar, dalil yang kedua hadits Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang muzabanah. Jual beli dengan cara al-muzabanah. Apa itu al-muzabanah? Ya. Al-muzabanah itu diterangkan dalam riwayat, ya. Seorang lelaki menjual hasil kebunnya. Kalau hasil kebunnya, ya, misalnya pohon korma, dia jual dengan korma yang sudah dikilo. Ya. Atau misalnya anggur, anggurnya masih di pohon, dijual dengan kismis yang sudah dikeringkan. Ya, anggur yang sudah dikeringkan dengan bentuk dikilo. Jelas ya? Ya, jadi disebutkan 2 hadis muzabanah, 2 contoh dalam muzabanah. Ya, sekarang misalnya ada yang punya pohon korma. Ya, dia pohon korma. Dia pohonnya, buah masih di pohonnya. Ya. Kemudian buah ini dia jual dengan korma yang sudah dikilo. Ya sudah, ambil kebun saya ini, beri saya korma yang sudah ada sama kamu sekian kilo misalnya. Untuk satu pohonnya sekian kilo. Nabi melarang di sini muzabanah. Ya. Dan jenis larangannya kan jelas ya. Sebab dia adalah 2 jenis barang ribawi. Apa 2 barang ribawi? Korma adalah barang ribawi yang sejenis. Apakah dia di pohon maupun sudah dikering di kilo, ini semuanya namanya apa? Namanya korma. Kalau dia sejenis, maka menukarnya harus apa? Apa syaratnya tadi? Kalau sejenis, 2 syarat. Yang pertama harus semisal, ya, sama beratnya atau timbangannya. Kemudian yang kedua harus saling kontak. Ya. Sekarang semisal tidak mungkin. Ini tahu berapa kilo. Adapun yang di pohon belum ditahu berapa kilo dia. Ya kan? Mungkin lebih, mungkin kurang. Jelas sampai sini? Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muzabanah. Selain dari itu Nabi memberi contoh anggur. Ya. Memberi contoh anggur. Ingat ya, anggur dan kismis tidak masuk dalam 6 jenis yang kita sebutkan. Ya. Ini sisi pendalilan jumhur ulama. Ya. Nabi juga melarang. Ya. Anggur yang masih di pohon tidak boleh ditukar dengan kismis. Ya. Kismis itu anggur yang dikeringkan. Ya, anggur setelah dipetik, dikeringkan, ya dia mengecil menjadi kismis yang kita kenal. Ya, tidak boleh ditukar. Oh, saya punya kismis sudah jadi. Ya. Kita tukar saja dengan anggur kamu yang masih di pohon itu. Ya. Ini tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Ini bentuk muzabanah yang lainnya. Jelas ya? Dan anggur di sini tidak masuk dari 6 jenis barang ribawi. Karena itu, ya, padahal di sini Nabi menyamakan anggur dengan korma di dalam hukum. Ini menunjukkan bahwa ada hukum yang lain. Ya, ada barang ribawi yang lain selain daripada 6 jenis. Selain daripada 6 jenis. Dan asalnya dalam hukum itu, asalnya dalam ahkam ada illahnya, ada sebabnya. Ya, karena itu harus diketahui apa sebab dan illah dari ahkam tersebut. Jelas sampai sini ya? Maka saya di sini bisa keluar dengan sebuah kesimpulan. Ya, bahwa barang ribawi itu tidak terbatas pada 6 jenis barang yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Sebab kalau kita batasi pada 6 jenis barang ini, ya ini akan banyak sekali konsekuensi yang muncul di belakangnya. Ya. Sekarang kalau misalnya kita batasi pada 6 jenis barang, ya, di dalam masalah emas dan perak, ya, emas dan perak kalau dikatakan cuma emas dan perak yang berlaku hukum riba, maka uang-uang kertas yang sekarang ini tidak ada hukum riba yang berkaitan dengannya. Ya, silahkan tukar. Ya. Uang 100.000 ditukar dengan uang 200.000 tidak apa-apa. Kan begitu? Ya. Ini kalau dikatakan hanya terbatas pada apa? 6 jenis saja. Ya. Karena itulah saya pendapat yang mengatakan terbatas pada 6 jenis ini saja, maka ini akan masuk ke dalam banyak hal yang sulit untuk dia jawab. Sulit untuk dia jawab. Walaupun dari sisi pendalilan kadang dilihat dari satu sudut dia kuat, tapi belum tentu itu adalah pendapat yang kuat di dalam masalah. Karena itu yang benar di dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, dan ini yang diterjih oleh kebanyakan ulama dan guru-guru kita di masa ini, ya dari ulama besar kita di masa ini, bahwa barang ribawi itu tidak terbatas pada 6 jenis saja. Baik, ini kesimpulan yang pertama. Atau kesimpulan yang kedua. Kita sudah bikin 2 kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama, riba fadl adalah hal yang diharamkan.
Kesimpulan yang kedua, riba fadl tidak terbatas pada 6 jenis barang ribawi ini saja. Ya, kesimpulan yang ketiga, pembahasan yang ketiga dalam masalah riba fadl. Baik, setelah kita ketahui bahwa tidak terbatas pada 6 jenis. Ya, bagaimana cara kita ketahui jenis yang lainnya selain dari 6 ini? Selain dari 6 barang ini. Nah, inilah pembahasan yang sangat detail di sini dan para ulama silam pendapat dalam masalah. Dan ini termasuk pembahasan yang rumit dalam bab riba. Iya. Jelas ya? Pembahasan yang rumit dalam pembahasan riba ini. Nah. Iya. Saya lihat waktu sudah 3 menit ya. Ini pembahasan yang agak luas. Iya. Kita harus membedakan antara dua. Jadi dari 6 jenis barang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi dua. Ada emas dan perak. Ya, sebab emas dan perak ini bukan dilihat dari emas dan peraknya saja. Sebab dia waktu itu, ya sebab dalam sebagian hadis dinar bid dinarain. Tidak boleh ditukar 1 dinar dengan 2 dinar. 1 dinar itu 1 mata uang emas. Ini adalah uang yang dipakai transaksi di masa itu. Dirham bid dirhamaini. Tidak boleh menukar 1 dirham dengan 2 dirham. Ini mata uang dirham, mata uang perak yang dipakai transaksi di masa itu. Jadi emas dan perak ini beda pembahasannya. Ya, 4 jenis barang yang lainnya, ya, bur, syair, korma dan apa? Garam. Ya. Ini pembahasan lain. Jadi kita bagi menjadi 2 pembahasan. Ya. Apa illah dalam emas dan perak? Dan apa illah ribawi dalam apa? Jenis makanan ini. 4 jenis yang berkaitan dengan makanan. Dipahami ya sampai sini? Ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi secara global sebelum kita masuk, ya saya ingin membagi 6 jenis barang ribawi ini kita bagi menjadi 2. Ya. Kita bagi menjadi 2 bagian. Sebab klasifikasi dalam hal ini harus berbeda. Ya. Ini emas dan perak dia tidak dimakan. Jelas ya? Tidak dimakan. Ya, dia punya makna lain. Ya. Kemudian 4 jenis yang lainnya punya makna lain. Ya. Karena itu kita lihat dulu apa maknanya. Dia dikatakan di sini sebagai barang ribawi. Apa maknanya? Kenapa emas dan perak dimasukkan dalam barang ribawi? Apa sebabnya? Apakah karena dia di kilo? Ya. Kalau di kilo berarti semua barang yang di kilo terhitung apa? Barang ribawi. Kan begitu ya? Ya, artinya baja, besi, ya, tembaga, apa saja yang di kilo itu dihitung apa? Barang ya ribawi. Jelas ya? Ya. Kalau makanan, ya, 4 jenis ini apa ilahnya dia? Apakah karena dia di liter atau di kilo? Apakah karena dia dimakan? Atau apakah karena dia dijadikan sebagai perbekalan hal yang disimpan? Ini berbeda. Ya. Karena itu berbeda para ulama dalam menghukumi jenis-jenis barang. Dibangun di atas melihat apa ilah makna dia digolongkan ke dalam barang ribawi. Ya, jelas sampai sini. Ya, kalau telur itu jelas ya. Ya. Telur di apa namanya? Telur barang ribawi atau bukan? Hah? Ya, sebab telur asalnya dihitung. Ya, dihitung. Ya. Jelas? Kalaupun sekarang ada di kilo telur, ya itu ukuran belakangan terjadinya. Tapi dia asalnya adalah apa? Dihitung. Ya, jadi kalau tukar telur dengan telur, ya, 1 telur ayam kampung ditukar dengan 10, ya, telur ayam ras misalnya, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Ya, saya nggak tahu ayam kampung apa yang seperti ini. Ya. Jelas sampai sini? Tidak ada masalah. Ya. Pakaian misalnya. Ya. Pakaian ini apa ini? Dimakan? Hah? Tidak dimakan. Ya. Ditimbang? Ya, tidak ditimbang. Ya. Di kilo? Juga tidak di kilo. Kan begitu? Ya. Maka pakaian ini kalau tukar misalnya 1 baju, ya, dari jenis kainnya Jepang misalnya, ditukar dari jenis Cina misalnya, ya 2 jenis dari Cina, tidak ada masalah. Ya, ada perbedaan walaupun sama-sama baju. Jelas dia tidak masuk dalam hukum riba. Tapi barang yang ribawi, di sini harus dilihat. Kalau dia masuk barang ribawi, ingat, riba itu ada hukumnya. Dalam penukaran, kalau dia sejenis, harus ada 2 syarat. Kalau dia beda jenisnya, maka harus ada 1 syarat. Ya. Jelas ya? Ini semuanya hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah riba. Maka ini pembahasan penting untuk diketahui. Ya. Dan insyaAllah ta'ala kita akan uraikan nanti setelah sholat duhur. Sekarang sudah masuk waktu. Kita siap-siap sedikit untuk berwudu, untuk persiapan sholat.
Insyaallah taala setelah salat kita sambung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.